Ya, alhamdulillah sepanjang bulan Maret ini kita telah melakukan kegiatan vaksinasi. Eh, Lebih tepat, ya, alhamdulillah sepanjang bulan Maret ini kita telah melakukan kegiatan vaksinasi. Eh, Lebih tepatnya tahap kedua untuk sasaran petugas pelayan publik. Jadi mulai dari ASN, TNI Polri, kemudian pelaku ekonomi, pelaku pasar, dan intinya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat itu kita menjadi prioritas. Sehingga kita sudah mendapatkan sasaran. Untuk di tahap awal, sasaran awal itu setelah kita data itu ada sekitar 11.000 lebih sasaran yang kita akan vaksin. Namun itu akan kita bertahap melakukannya seiring dengan logistik vaksin juga yang tersedia. Jadi kita mulai mensasar. Alhamdulillah di beberapa lokasi sudah dilakukan, di beberapa instansi pemerintahan itu sudah. Yang terbaru di bulan ini itu kita mulai melakukan vaksinasi untuk lansia. Jadi lansia di atas 60 tahun ke atas itu kita mulai sasar. Kita awali dengan vaksinasi hari ini, tepatnya hari ini tanggal 5 April. Hari ini kita vaksinasi calon jemaah calon haji untuk Kabupaten Bantaeng itu di kantor Kemenak Bantaeng. Tadi kita vaksin, dan insya Allah untuk sisanya yang berumur 18 hingga 59 tahun itu kita akan vaksin nanti hari Jumat di Balai Kartini. Insya Allah kita akan tuntaskan untuk insya Allah calon tamu-tamu Allah untuk Kabupaten Bantaeng itu kita akan vaksinasi COVID di hari Jumat tanggal 9 ya. Tanggal 9 April 2021. Jadi terkait kendala, alhamdulillah untuk sampai saat ini belum ada masalah-masalah yang terlalu besar yang kita hadapi. Adapun yang terkadang menjadi problema, terkadang antusiasme dari masyarakat untuk vaksin itu cukup tinggi. Namun kemarin sempat kita ada beberapa pending itu karena ketersediaan vaksin yang terbatas. Namun kita susul dengan permintaan kembali di provinsi dan itu kita bisa cover. Itu alhamdulillah bisa tercover orang yang antusiasme tinggi namun belum mendapatkan dosisnya, kita vaksin sejauh itu. Kemudian terkait masalah ini sebenarnya hal teknis dalam hal rentang waktu, interval waktu dosisnya. Ini biasa menjadi beberapa pertanyaan, apakah 14 hari atau 28 hari. Jadi setelah dilakukan komunikasi dengan pihak provinsi dan pusat, jadi untuk saat ini di by system itu jarak interval vaksin dosis pertama dan kedua itu disepakati 28 hari. Jadi bagi yang pada akhir-akhir ini baru melakukan vaksinasi untuk dosis pertama, itu akan muncul di aplikasi, mungkin dapat SMS itu nanti 28 hari kemudian. Namun tidak menutup kemungkinan dalam perjalanannya itu kalau misalkan tergantung pelaksananya nanti itu paling cepat 14 hari, 14 sampai 28 hari. Itu rentang interval antara dosis pertama dan dosis kedua yang direkomendasikan. Jadi untuk saat ini sasaran vaksinasi masih pelayanan publik Ya, betul. Jadi sasaran pelayanan publik dan lansia. dan lansia. Dan lansia. Jadi kita mulai sasar lansia. Jadi kita berdayakan puskesmas untuk mendata lansia di wilayahnya masing-masing, dan apabila dalam perjalanannya ada lansia yang ingin divaksin itu kita langsung layani saja. Ya. Jadi bagi mereka yang sebelumnya kita data namun apakah dia masuk kategori tunda atau sebagainya, itu bisa berkoordinasi dengan kami dinas kesehatan ataukah bisa mendatangi puskesmas terdekat. Jadi mereka akan dijadwalkan
untuk dilakukan vaksinasi dosis pertamanya. Karena yang kita tahu bahwa vaksin yang kita gunakan ini multidosis, artinya dalam satu vial, satu botol kecil itu untuk 10 orang. Jadi kalau misalkan hanya satu orang saja yang vaksin, ini sangat mubazir lah kalau cuma buka vaksin dan cuma satu orang. Jadi kita antrikan 10 orang yang siap, baru kita tentukan waktunya kapan yang pas, sehingga vaksinnya tepat sasaran dan efektif, dan istilahnya tidak pemborosan dalam hal vaksin. Ya, harapan kami dari Dinas Kesehatan dan juga tergabung dalam Satgas Penanganan COVID-19, ya kami mengimbau kepada seluruh masyarakat yang masuk menjadi sasaran vaksinasi, ya kalau bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya peluang ini untuk memberikan perlindungan yang baik, perlindungan yang efektif untuk tubuh kita. Karena dengan kita divaksin, maka tubuh kita akan memiliki antibodi untuk mengenali virus corona ini. Jadi ada tagline-nya itu, tak kenal maka tak kebal. Jadi apabila sudah dikenali, tubuh kita sudah mengenali virus ini dalam bentuk vaksin yang atau virus yang dimatikan tadi, itu insya Allah kita tidak minta-minta apabila kita terpapar virus corona itu dampaknya tidak akan begitu berat dibanding apabila kita tidak diberikan vaksin sebelumnya.